Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas sebuah amalan yang sangat mulia, yang bukan hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga menjadi penolong kita kelak di akhirat, yaitu sedekah. Amalan ini termasuk bentuk nyata dari iman, tanda ketundukan seorang hamba, dan bukti kasih sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah bukan hanya berpahala, namun Allah menjanjikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Satu kebaikan akan menghasilkan ratusan bahkan ribuan kebaikan lainnya, sebagaimana sebuah biji yang menumbuhkan banyak bulir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa harta yang disedekahkan justru tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah dan diberkahi. Penambahan itu bisa berupa kelapangan rezeki, keberkahan hidup, kesehatan, ketenangan hati, atau bentuk lainnya yang kadang tidak kita sadari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar kedudukan sedekah, hingga sepotong kecil makanan pun mampu menjadi penyelamat kita dari siksa api neraka. Banyak teladan dari para sahabat Nabi mengenai sedekah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyedekahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Saat ditanya apa yang ditinggalkan untuk keluarganya, beliau menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Ia membeli sumur raumah seharga 35.000 dirham, lalu menyedekahkannya untuk kaum muslimin di Madinah agar mereka bisa mendapatkan air minum secara gratis. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Tarikh Al-Kabir. Yang ketiga, Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar yang juga terkenal dermawan. Beliau berkata, barang siapa mencintai untuk diperluas rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahi kehidupannya, maka hendaklah ia memperbanyak sedekah. Dari ayat, hadis, dan kisah tadi kita bisa mengambil banyak hikmah. Yang pertama, sedekah mendatangkan keberkahan harta. Apa yang kita keluarkan akan diganti Allah dengan balasan yang lebih baik. Yang kedua, sedekah menolak bala dan musibah. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah bersedekah karena sesungguhnya bala tidak bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, sedekah melembutkan hati. Orang yang dermawan akan terjaga dari sifat kikir dan cinta dunia. Yang keempat, sedekah menjadi penolong di akhirat. Pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, sedekah akan menjadi pelindung. Sedekah bukan hanya berupa uang. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Mengajarkan ilmu adalah sedekah. Membantu orang lain dengan tenaga adalah sedekah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan pun adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Mari kita jadikan sedekah sebagai gaya hidup. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sedekah akan menjadikan kita kaya hati dan kaya rezeki. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, sehingga hidup kita penuh berkah, dimudahkan segala urusan,
dijauhi dari bala, dan diampuni dosa-dosa kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga kita dipenuhi dengan harta yang berkah, barokah, dan melimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.